Saudara, hal salat, hal syahadat sudah saya ungkapkan dan niatnya berikut bunyinya. Itu hal yang standar, yaitu syariat. Dan meningkat pada kewajiban umat Islam untuk berpuasa, dan puasa sendiri adalah peristiwa makrifat. Peristiwa makrifat ditandai dengan manusia yang tidak melihat datanya hilal. Manusia umum tiba-tiba melakukan sesuatu. Pada waktu tiba-tiba orang itu mengerti bahwa itu saat berpuasa. Dan kemudian pada waktu imsyak, manusia mendengar kalimat imsyak dari masjid atau dari lingkungan, tiba-tiba secara sadar berhenti makan dan minum untuk berpuasa. Berarti di dalam imannya ada yang ditakuti dan ada yang mengendalikan, yang bukan sesama manusia. Manusia hanya saling memberi tanda. Kemudian puasa dilakukan hingga menjelang maghrib. Dan ketika azan maghrib dikumandangkan, tiba-tiba orang-orang yang berpuasa itu langsung melakukan minum atau makan untuk membatalkan puasanya. Jadi di dalam tubuh sebenarnya sudah ada makrifat kalau kita melakukan puasa. Dan hal puasa itu ada yang sungguh-sungguh menjadi kendala bagi umat manusia yang hendak melakukan. Kendala pertama jelas bingkai-bingkai agama yang dibentuk oleh para pusaka itu. Bingkai-bingkai itu bisa berwujud setan, berjualan makanan, sehingga orang itu siang hari langsung berkeinginan makan karena kekuatan yang dilontarkan oleh para iblis dan setan serta pengikutnya yang sengaja menjegal puasa manusia di siang hari. Kemudian pada waktu malam mereka berdagang sehingga menimbulkan, dan dagangannya ternyata dibubuhi racun atau sebagainya atau najis, sehingga puasa itu dibatalkan oleh Allah dengan teguran atau paksaan entah bagaimanapun. Manusia tetap batal melakukan puasa, tapi Allah menghitungnya sudah merupakan satu puasa sehari itu walaupun dibatalkan kalau Allah sendiri yang berkehendak. Misalnya di dalam sahur itu kebanyakan para insan-insan yang tidak berada di rumahnya sendiri atau kaum musafir itu biasanya menggunakan makanan minuman dari niaga. Dan jika niaganya adalah bingkai-bingkai atau rangka Islam, rangka agamawi yang diciptakan oleh para iblis dan para pusaka itu, tentunya akan mengandung najis, dan najis itu harus dibuang, didesak lagi dengan makanan lain yang dari doa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa itu. Sebab Anda tahu sendiri bahwa najis itu adalah sesuatu yang sudah berada di neraka. Anda bisa bayangkan bahwa neraka atau kekejaman itu berupa najis, berupa rajaman pedang dan sebagainya. Jadi jika ada makanan yang mengandung unsur najis, itu adalah makanan yang sudah di dalam neraka. Jadi kalau orang Islam yang sedang berpuasa sahur mengkonsumsi hal demikian, maka yang di neraka itu akan diusir oleh Allah dari tubuhnya di saat siang hari itu. Bisa dengan cara orang itu dibatalkan puasanya oleh Allah dengan petunjuk bisikan Roh Kudus maupun oleh daya kekuatan Allah sendiri yang berada di dalam rezeki, sehingga manusia itu tergerak untuk memutuskan untuk makan dan minum, tapi Allah insya Allah menghitungnya tetap sebagai suatu puasa. Jadi puasa memang hal makrifat yang tidak boleh dihujat atau tidak boleh dinilai-nilai oleh sesama manusia lain, sebab dari niat dan perbuatannya adalah perbuatan yang gaib, yang bersumber dari gaib. Demikian kira-kira hal puasa. Dan puasa itu menurut anjuran Allah, juga manusia yang melakukan puasa harus berpuasa dengan didasari iman Islam, iman melalui Al-Quran dan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Iman Islam yaitu tetap
Malam harus tidur karena Allah menciptakan malam untuk istirahat dan menciptakan siang untuk bekerja. Pada waktu manusia itu berpuasa di siang hari, malam tidak tidur, maka di dalam tubuhnya tidak ada energi yang menghidupinya. Sudah ada tanda berbuka puasa, ada alarm. Silakan Anda berbuka puasa, dan pembicaraan ini kita lanjutkan nanti setelah sholat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.